Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 282. Binatang buas berlari kencang, dan kereta emas tiba di belakang mereka. Itu cemerlang dan menyilaukan saat menyapu jalan seperti matahari yang terik. Itu ditarik oleh 8 binatang buas, dan bergegas langsung ke rumah lelang serangga racun tulang. 8 binatang buas itu semuanya kuat dan sangat ganas, bukan hewan pengangkut kargo biasa. Mereka memiliki tanduk di kepala mereka dan ditutupi oleh sisik dingin. Ada keganasan yang kejam di sekitar mereka, karena mereka semua adalah binatang buas yang pernah ke medan perang dan melihat bagian kematian mereka yang adil. Siapa ini? Seseorang berteriak kaget. Kereta emas seperti ini tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Terlepas dari royalti, hanya keluarga bangsawan dengan status superior yang cukup berani untuk mengeluarkannya. Itu Tuan Huntian. Seseorang mengenali lencana di kereta, dan wajahnya segera berubah. Dia jelas ketakutan oleh bangsawan aristokrat ini. Prajurit elit mengawal kedua sisi kereta. Mereka semua mengenakan baju besi hitam, memberi mereka penampilan yang khusyuk dan perkasa. Cara seperti itu hanya bisa dilatih di medan perang. 8 binatang buas tidak mengeluarkan suara menderu ketika kereta emas berhenti. Saat mereka berdiri diam, tubuh besar mereka melepaskan tekanan yang luar biasa, membuat bahkan 2 naga banjir yang menjaga rumah lelang serangga tulang mengontrak murid mereka dan menjadi waspada dengan penuh perhatian. Dengan suara hu, tirai kereta diangkat, dan keluarlah seorang pria jangkung. Armor emas hitamnya menyinari cahaya hitam saat dia berdiri di sana seperti gunung hitam. Dia adalah seorang pemuda berusia tidak lebih dari 30 tahun. Janggut berat di dagunya memberinya penampilan yang sangat maskulin. Dia memiliki mata yang sangat cerah, membuatnya terlihat sangat agresif. Lord Huntian baru berusia 25 tahun, tetapi dia sudah menjadi penguasa suatu wilayah. Dia menjaga perbatasan negara kita. Dia telah bertarung hebat melawan makhluk hutan, menghasilkan hasil yang luar biasa berkali-kali, bisik seseorang. Ini adalah tuan yang sangat muda dengan prestasi militer yang brilian. Selain itu, nama keluarganya adalah Shi, jadi dia adalah keturunan langsung dari bangsawan Shi. Rumor mengatakan bahwa dia memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tahta kaisar manusia, dan banyak yang menaruh harapan besar padanya. Jangan mengecewakan saya. Aku datang khusus untuk penguasa iblis darah itu. Dengan langkah besar, dia berjalan ke rumah lelang serangga tulang dengan gaya berjalan yang megah. Embusan angin mengikutinya masuk. Karakter penting seperti itu dari wilayah perbatasan bahkan datang ke ibu kota. Ini secara alami mengejutkan semua orang. Mungkin dia telah tiba untuk ulang tahun kaisar manusia. Seseorang bergumam dengan suara lembut. Shi Hao berdiri di gerbang rumah lelang dan tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, dia tetap di luar, menonton dan mendengarkan diskusi orang-orang. Dengan cara ini, dia bisa melihat banyak orang berpengaruh. Kelopak bunga menghujani seperti hujan yang berkilauan, memenuhi jalan dengan wewangian. Sebuah kereta yang ditarik oleh beberapa burung keberuntungan tiba dari udara. Orang di dalam pasti seseorang yang penting, menyebabkan orang banyak berteriak kaget. Ini Putri 16. Kerumunan melihat. Putri ini adalah seseorang yang sangat dipuja oleh kaisar manusia, serta salah satu tokoh terkenal ibu kota di ibu kota. Dia adalah wanita yang lembut dan anggun dengan mata yang cerah dan senyum yang indah. Sambil ditemani oleh beberapa wanita, dia memasuki rumah lelang. Orang lain kemudian tiba dalam kelompok. Mereka semua adalah sosok yang sangat penting. Shi Hao puas dengan informasi yang dia kumpulkan sejauh ini.
Hanya dengan berdiri di gerbang dan mendengarkan bisikan orang lain, dia berhasil mendapatkan informasi dari beberapa orang terkenal di ibu kota. Ini sangat berharga baginya. Akhirnya, dia juga memasuki rumah lelang serangga tulang. Interior yang luas dihiasi dengan kaya dan sangat mempesona. Berbagai tampilan bahkan lebih menakjubkan. Orang-orang yang memasuki aula disambut oleh kerangka emas setinggi 10 xiang dan panjang 20 hingga 30 xiang. Cahaya dari simbol melingkari kerangka dengan indah, dan aura jahat yang mengintimidasi menyebar darinya. Itu adalah kerangka lengkap dari binatang buas yang terpelihara dengan baik. Tulang simbol primordial sangat mengesankan, karena memberikan energi ilahi untuk seluruh rumah lelang. Itu adalah Yazi 1. Yang mengejutkan semua orang, kerangka itu milik seorang Yazi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa binatang buas semacam ini akan membalas dendam untuk keluhan terkecil. Mereka terkenal karena perilaku biadab mereka selama zaman kuno. Bahkan para dewa berusaha menghindarinya, jadi tidak ada yang mau melewatinya. Meskipun kerangka itu bukan dari darah murni Yazi, fluktuasi dari simbol saja sudah cukup membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Fakta bahwa itu hanya ditampilkan di sini alih-alih disempurnakan menjadi instrumen magis terkuat sudah cukup mencengangkan. Aula itu dibanjiri orang. Terlalu banyak makhluk perkasa telah datang dari berbagai tempat. Mereka dari semua jenis kelamin dan semua kelompok umur, tetapi mereka semua memiliki hubungan yang serius. Mereka yang bisa mendapatkan akses ke tempat ini biasanya adalah anggota keluarga penting, tetapi pembudidaya biasa juga bisa terlihat. Pemuda biasa berpakaian seperti Si Hao jarang terlihat. Orang-orang seusianya di sini adalah murid dari klan besar atau keturunan bangsawan, karena standar rumah lelang ini sangat tinggi. Orang-orang biasa merasa sulit untuk terlibat dalam penawaran, karena tidak ada barang biasa untuk pertunjukan. Si Hao melihat sekeliling dengan mata ingin tahu dan memperhatikan semua orang dengan cermat. Melihat bahwa beberapa orang tidak mengambil tempat duduk mereka di aula, tetapi malah memasuki kompartemen, dia juga menyalinnya. Adik laki-laki, apakah kamu yakin ingin memilih ruang VIP ini? Seorang pramugara muda bertanya dengan senyum palsu. Mengapa? Apa masalahnya? Si Hao bertanya balik dengan nada jujur. Dia sudah mencapai pintu kayu rosewood dan mendorongnya terbuka. Dia melirik ke dalam dan langsung terpesona oleh interiornya. Ruangan itu dilengkapi dengan segala macam bahan berkilau dan jelas mewah. Di sana sangat mahal dan orang biasa tidak berani masuk. Apakah kamu yakin ingin masuk? Tanya pramugara dengan sedikit penghinaan di wajahnya. Dia mengenakan seragam sutra mengkilap. Beberapa orang akan menilai orang lain dari penampilan mereka, dan kebiasaan yang tidak diinginkan seperti itu ada di mana-mana. Pramugara melihat bahwa pemuda itu mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang dan menganggapnya terlalu lusuh untuk memasuki ruang VIP. Apakah kamar VIP ini kosong? Aku akan mengambilnya. Saat itu, seorang pemuda berjalan mendekat dan menunjuk ke kamar di depan Si Hao. Armor peraknya memancar dengan cahaya yang berharga. Di belakangnya ada beberapa anak laki-laki dan perempuan biasa yang berusia antara 15 hingga 20 tahun. Anak laki-laki memiliki jiwa kepahlawanan, dan anak perempuan memiliki penampilan yang cantik. Tuan muda. Pelayan itu dengan cepat menganggukkan kepalanya dan membungkuk. Kelompok orang ini jelas bukan orang biasa. Mereka semua adalah keturunan bangsawan ibu kota, terutama pemuda di depannya, yang merupakan keturunan Lord Siming. Aku sudah memesannya. Si Hao mendorong pintu dan pergi. Temperamennya tegas, dan dia tidak akan pernah membiarkan dirinya merasa dirugikan. Suaranya rendah dan tegas. Dia bahkan telah membunuh tubuh spiritual para ahli tertinggi, jadi dia tidak peduli ketika berhadapan dengan kelompok ini. Kamu, keturunan Lord Siming memandang dengan kaget.
Seorang anak muda yang mengenakan pakaian polos seperti itu sebenarnya berani bersaing dengannya. Adik laki-laki, tolong pergi saja. Saya tidak berpikir ini adalah tempat Anda bisa masuk. Jika Anda di sini murni untuk pengalaman, maka masuk saja ke lobi utama. Mungkin ada ruang untukmu di sana. Pramugara memiliki senyum yang tidak wajar di wajahnya saat dia memberi isyarat agar dia pergi. Bukankah itu hanya ruang VIP? Aku bahkan sudah pergi ke istana naga di dasar laut, namun kamu masih ingin membual di depanku betapa mewahnya ruangan bodoh ini. Menjijikkan! Shi Hao melontarkan pandangan jijik sebelum memarahi pelayan itu. Apakah kamu mengerti? Kamu seperti anjing yang memandang rendah manusia. Kamu. Apa yang kamu katakan? Wajah pelayan itu benar-benar merah. Meskipun ini adalah niatnya, setelah pihak lain menunjukkannya dengan belak-belakan, dia tetap saja malu karena marah. Anak laki-laki dan perempuan di samping juga sangat terkejut. Sementara itu, tuan muda berjubah perak itu juga berhenti. Dia juga tidak mencoba untuk berdebat dengan Shi Hao, karena dia merasa bahwa pihak lain bukanlah seseorang yang pantas untuk diprovokasi. Memasuki tempat ini berarti kamu harus mempersembahkan setidaknya 5 benda berharga. Bisakah Anda memenuhi persyaratan ini? Pelayan itu berteriak. Dia memiliki ekspresi jijik di wajahnya saat dia bertindak agak arogan. Dong! Sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan pidatonya, area di depannya menyala terang dengan cahaya warna-warni. Itu sangat menyilaukan sehingga dia tidak bisa membuka matanya, dan segera setelah itu, hidungnya merasakan sakit yang hebat, seperti dipukul dengan batu bata. Dia segera berteriak sedih sebelum jatuh telentang. Di samping, mulut pria dan wanita muda itu terbuka lebar karena terkejut. Siapa orang ini? Bagaimana batu bata yang dia bawa bisa begitu biru dan cemerlang? Hampir tampak seperti Ocean Blue Essence. Menggunakan benda seperti itu untuk menyerang seseorang, ini terlalu boros. Siapa orang ini? Setelah pelayan berteriak dengan sedih, dia juga melihat bongkahan Ocean Blue Essence di tanah. Dia telah bekerja di rumah lelang cukup lama, jadi dia pasti pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Namun, saat itu hanya sepotong kecil, namun masih dilelang dengan harga yang sangat tinggi. Namun sekarang, pemuda ini benar-benar membuang potongan besar ke wajahnya. Ini benar-benar tindakan yang boros dan arogan. Dia membuat kesalahan dalam penilaian kali ini. Pelayan, bawakan anggur. Shi Hao berteriak dari dalam ruangan. Aku bukan pelayan. Pramugara ingin berteriak, tetapi dia menekan keinginan itu. Dia mengambil Ocean Blue Essence yang langka dan berharga sebelum dengan hormat membawanya ke bawah. Dia kemudian dengan cepat mengambil anggur yang bagus. Dia merasa sangat tertekan, tetapi dia tidak punya pilihan selain menunggu Shi Hao dengan hati-hati. Beberapa orang lain di samping agak tercengang, terutama tuan muda berjubah perak itu. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa dalam situasi ini. Sepotong esensi biru laut yang langka itu saja mungkin bisa membuat kakeknya Lord Siming melompat. Ini bukan sesuatu yang bisa dia keluarkan, apalagi digunakan untuk memukul seseorang. Apa yang terjadi di sini membuat rumah lelang serangga tulang khawatir. Seorang master penilaian segera bergegas, dan setelah memastikan bahwa ini benar-benar Ocean Blue Essence, matanya langsung menyala dengan penuh semangat. Dia segera dengan keras menegur pelayan sebelum membawa beberapa penatua. Mereka terus-menerus meminta maaf, tetapi yang lebih penting, mereka bertanya kepada Shi Hao apakah dia akan melelang batu yang menakjubkan ini. Bukankah barang-barang yang dilelang sudah dipasang di batu? Bisakah Anda benar-benar masih menambahkan lebih banyak item? Shi Hao terkejut. Item khusus secara alami akan diperlakukan dengan cara khusus. Seorang penatua dengan bersemangat menjawab.
kalau begitu tidak apa-apa. Selama pelelangan, jika saya tidak memiliki cukup uang, maka saya akan membiarkan kalian melelangnya. Pelayan, yang merusak pemandangan pergi setelah dimarahi oleh para tetua ini. Di tempatnya ada 2 gadis cantik yang menuangkan anggur untuk Shi Hao. Mereka memperlakukannya seperti tamu terhormat. Ruangan itu sangat mewah. Semua jenis objek yang dibuat dari batu langka berkedip-kedip dengan cahaya, tetapi di sebelah Ocean Blue Essence, mereka segera tampak agak polos. Satu sisi ruangan kosong. Setelah menarik gulungan seni, tamu akan segera menghadap ke ruang lelang dan melihat semuanya dengan jelas. Tamu kemudian dapat dengan mudah berpartisipasi dalam pelelangan. Segera, pelelangan dimulai. Ada seorang sesepuh dan seorang wanita memikat yang secara kolaboratif mengelola acara ini. Objek pertama yang dibawa keluar sudah menarik perhatian Shi Hao. Setelah melihat dengan cermat, dia menjadi terkejut. Jantungnya mulai melompat terus-menerus. Catatan primordial sejati. Dia melebarkan matanya. Potongan tulang putih berkilau itu mengalir dengan kilau lembut, itu terlalu mirip. Namun, itu adalah sepotong tulang yang rusak dan tidak lengkap. Cukup banyak yang hilang. Itu hanya seperempat dari catatan primordial yang sebenarnya, tetapi materinya sangat mirip. Ini adalah tulang yang luar biasa, dan keteguhannya jarang terlihat di seluruh dunia. Tidak peduli metode yang digunakan, itu tetap tidak rusak. Itu harus menjadi sepotong tulang surgawi, kata sesepuh di atas panggung. Apa? Tulang surgawi. Sebuah sensasi segera pecah di dalam lobi rumah lelang. Mata semua orang mulai berkedip dengan keserakahan, seolah-olah beberapa kilatan petir menyambar ke seluruh ruangan. Apakah itu benar-benar tulang surgawi? Jika itu benar, maka saya bersedia membayar biaya berapapun. Saya telah menetapkan pikiran saya. Suara seorang wanita terdengar. Meskipun kata-katanya agak sombong. Lelang baru saja dimulai, namun tulang surgawi telah muncul. Itu tidak disimpan untuk nanti seperti benda-benda ilahi lainnya. Lelang kali ini benar-benar mengejutkan. Kerumunan menghela nafas kagum. Shi Hao secara alami memperhatikan item ini. Dia telah menggunakan tatapan ilahi sejak lama untuk dengan hati-hati memeriksa tusukan tulang putih berkilau itu. Itu terlalu mirip, seolah-olah itu identik dengan catatan primordial sejati. Dia dipindahkan di tempat. Dia harus mendapatkan objek semacam ini bagaimanapun caranya. Dia tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Kali ini, dia sangat percaya diri, karena dia mendapatkan banyak bahan langka dari lautan. Secara khusus, keuntungannya dari kota ras putri duyung dasar laut bahkan lebih banyak. 1. Sejenis naga Cina. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.